Salam Cakrawala, Universitas Negeri Malang, UM the only one. Halo Cakramania, jumpa lagi bersama saya Rizky Firmansyah, tentunya di acara kesayangan kita semua, tidak lain dan tidak bukan adalah Cakraloka. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang seputar BPUDA. Apa itu BPUDA? Telah hadir di tengah-tengah kita salah seorang narasumber, tentunya yang pastinya kompeten di bidangnya, karena beliau adalah sekretaris BPUDA di UM. Saya sapa beliau Bapak Subagio, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Oke. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Rizky. Ya. Iya. Bapak Bagio ini saya panggil Bapak apa gimana nih? Enaknya Mas gitu ya. Oh, Mas aja. Biar kesan mudanya dapat lah. Oh, siap. Mas Bagio berarti Mas ya? Bagio. Iya. Mas Bagio ini adalah sekretaris BPUDA dari Universitas Negeri Malang. Nah, mungkin mengawali perbincangan kita hari ini nih, Pak. Untuk, Mas ya, mengawali perbincangan kita hari ini, apa sebenarnya BPUDA itu, Pak? Oke, BPUDA itu sebenarnya lahir dari sebuah nama yang sesuai dengan peraturan rektor nomor 15 tahun 2015, itu disebut pusat bisnis. Jadi pusat bisnis yang kemudian bertransformasi menjadi BPUDA itu dimaksudkan sebagai income generator bagi UM. Melalui apa? Melalui optimalisasi semua aset yang dimiliki UM, baik aset tangible maupun intangible aset yang sesungguhnya luar biasa, yang kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah produk. Sehingga maksud keberadaan BPUDA itu adalah sebagai income generator bagi UM. Terlebih ketika kemudian UM sebagai PTNBH, maka keberadaan BPUDA itu setidaknya bisa memberikan kontribusi secara finansial kepada UM sebagai salah satu sumber pendapatan dalam konteks anggaran UM ke depan. Jadi intinya adalah BPUDA itu yang mengurusi segala macam bisnis yang ada di UM. Ya. Untuk tentunya adalah income generating tadi ya. Betul. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa BPUDA ini fokus ke bisnisnya. Nah, secara singkatan nih Pak ya, BPUDA, Badan Pengelola Usaha dan Dana Abadi. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang soal, ternyata memang pengurusannya adalah usaha nih. Nah, Dana Abadi itu apa nih Pak? Oke, jadi hasil dari pusat bisnis yang bertransformasi menjadi BPUDA setelah UM ditetapkan sebagai PTNBH, maka sesuai dengan SOTK UM, maka pusat bisnis itu menjadi BPUDA. Jadi ada tambahan amanah dari UM kepada BPUDA untuk juga mengelola dana abadi. Dana abadi itu adalah dana yang bisa kita gunakan sebagai sebuah investasi tanpa mengurangi pokok dananya, tetapi kita akan mengelolanya sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya. Return dari dana abadi itulah yang menjadi kontribusi BPUDA ke depan untuk sumber pendapatan UM. Jadi selain mengurusi bisnis, juga mengurusi untuk investasinya supaya bisa ada pengembalian returnnya gitu ya Pak? Betul. Nah selanjutnya ini Pak, karena BPUDA ini sebenarnya lahirnya mulai tahun berapa nih Pak? Kalau kita melihat evolusinya ya, tahun 2015 itu baru muncul yang namanya pusat bisnis. Pusat bisnis itu embrio BPUDA. BPUDA itu lahir sesuai dengan SOTK UM ketika UM ditetapkan sebagai PTNBH, kemudian juga diatur dalam peraturan Majelis Wali Amanah nomor 3 tahun 2022. Sekarang kita masih dalam tahap menunggu sinkronisasi dalam konteks pembuatan peraturan rektor tentang BPUDA. Draftnya sudah disinkronisasi dengan stakeholder
di internal UM biar apa namanya smooth itu aturannya, menjadi lebih fleksibel tanpa mengorbankan transparansi, akuntabilitas, fairness, responsibility dan seterusnya. Ini kita tunggu peraturan rektornya. Bukan kita tunggu, kita upayakan akan segera lahir. Segera lahir ya. Karena memang PTNBH UM juga baru di tahun 2021 akhir ya Pak. Siap, ya. Dan secara pusat bisnis sebenarnya jauh sebelum PTNBH. 7 tahun yang lalu. 7 tahun sebelum PTNBH ya. Dan sekarang untuk BPUDA-nya sebagai embrionya dari pusat bisnis berarti pusat bisnis adalah embrionya dari BPUDA. Itu sekarang masih menunggu SK-nya gitu Pak ya. Bukan menunggu SK-nya, tetapi ada memang amanah peraturan Wali Amanah nomor 3 tahun 2022 itu mengamanahkan dibentuk sebuah peraturan rektor yang khusus mengatur tentang BPUDA. Begitu. Nanti setelah itu keluar baru berarti itu adalah tanggal lahirnya BPUDA mulai beroperasi gitu ya Pak ya? Ya, ya. Tapi saat ini ya masih fokus ke pusat bisnis tadi itu ya? Ya. Nah, ngomong-ngomong pusat bisnis nih Pak, dinamika selama ini untuk yang BPUDA-nya itu seperti apa Pak? Oke, kalau kita bicara terkait dinamika, ini Mas Rizky, tentunya mulai dari peraturan rektor nomor 15 tahun 2015 tentang lahirnya BPUDA sampai sekarang, sebelum transformasi menjadi BPUDA, bertransformasi menjadi BPUDA, pusat bisnis itu sudah mengalami dinamika karena realitas yang kita hadapi di pusat bisnis itu begitu kaya, begitu dinamis, sehingga secara program plus secara organisasi, secara institusional itu juga kita bermutasi, berevolusi terus Mas. Katakanlah misalnya sebagai sebuah gambaran, ketika pusat bisnis itu lahir, kita punya 4 divisi, kemudian punya 5 satuan usaha. Kita sebut dulu namanya subdivisi. Tetapi kita perlu organisasi, institusi yang ramping, simple, kemudian tidak begitu birokratis. Akhirnya kita buat sebuah perubahan dalam institusi, divisinya cukup 2. Satuan usaha bertambah dari 4 ke 7. Kemudian subdivisi kita hilangkan. Maka langsung dihandle lebih otonom, kepala satuan usaha ada di bawah divisi. Saya pikir dalam konteks organisasi kita sudah mengalami evolusi-evolusi itu untuk menyesuaikan dengan konteks, dengan realitasnya. Tetapi dalam konteks program kita pun juga selalu berdinamika ya. Kita melakukan identifikasi terhadap aset-aset UM itu. Kemudian dari hasil identifikasi kita ukur kelayakan. Kelayakan yang kita ukur itu tidak hanya kelayakan ekonomi Mas Rizky. Kalau kelayakan ekonomi ya simple gitu. Tetapi kita dihadapkan pada suatu permasalahan yang kompleks. Tidak hanya perlu layak skala ekonomi, tapi layak secara aturan. Kemudian juga harus layak SDM kita. Supporting SDM kita layak enggak ketika aset ini kita kelola untuk profit lah, untuk bisnis, untuk komersialisasi. Kemudian kelayakan secara aturan tadi itu. Kemudian kelayakan secara kepentingan. Karena kita harus menjaga keseimbangan itu Mas Rizky. Aset UM itu diperuntukkan tidak hanya untuk komersialisasi. Ada keseimbangan yang harus kita pertimbangkan, bahwa ini ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kegiatan akademik yang juga menggunakan aset-aset itu, fasilitas-fasilitas itu, sehingga ada keseimbangan. Sehingga ketika kita melakukan identifikasi, kemudian ini layak secara ekonomi, kita lanjutkan studi kelayakan itu. Apakah layak secara hukum, secara aturan? Apakah layak SDM kita supporting untuk itu? Kemudian yang ketiga, apakah ada keseimbangan? Kalau kita dominan terhadap komersialisasi, terhadap bisnis, itu juga bermasalah. Karena memang tujuan utama dari Universitas Negeri Malang adalah di bidang pendidikannya ya, gitu Pak ya? Inti dari sebuah kampus, keberadaan kampus itu adalah mahasiswa. Mahasiswa, betul sekali lagi. Nah, tadi saya menangkap nih Pak, ada 2 divisi berarti setelah ada perampingan, betul. 2 divisi kemudian ada 7 unit bisnis ya Pak ya. Nah, itu bisa dijelaskan nih buat Cakramania apa aja? Ya. Jadi kita punya 2 divisi. Yang pertama adalah divisi pengembangan bisnis. Dia punya tugas untuk terus-menerus melakukan identifikasi, melakukan inovasi, bagaimana aset-aset
tangible maupun intangible aset yang dimiliki oleh UM itu bisa dikemas sedemikian rupa sehingga bisa dikomersialisasi sehingga menghasilkan sebuah produk yang bagus. Di divisi pengembangan bisnis itu punya 4 satuan usaha, Mas Rizky. Ada satuan usaha properti dan sarana prasarana, itu yang saat ini mengelola Geraha Cakrawala, Sasana Krida, Sasana Budaya gitu. Kemudian ada satuan usaha penerbit dan percetakan. Ini penerbit, ini momentum baru kita untuk bikin rebranding. Kita akan launching logo baru, kita akan launching nama baru. Karena memang ada aturan Perpusnas yang harus kita kita ikut menyesuaikan bahwa memang diperlukan itu. Kemudian percetakan, kita juga melakukan modernisasi terhadap alat-alat cetak. Kemudian ada satuan usaha asrama. Satuan usaha asrama itu kita mengelola 7 gedung asrama. Kapasitasnya ya sekitar 1.500-an mahasiswa bisa tertampung di asrama kita. Kemudian kita juga punya 2 gedung asrama khusus untuk mahasiswa internasional. Ketika ini adalah sebuah supporting bahwa UM memang berkepentingan untuk internasionalisasi, kita sediakan fasilitas itu. Kemudian ada satuan usaha Cakrawala Kreasi. Cakrawala Kreasi ini satuan usaha baru, Mas Rizky. Yang ini akan mengelola beberapa unit usaha baru, katakanlah misalnya Bistrovia, Resto and Cafe. Yang kita sudah beberapa kali ketemu dengan investor, dan minggu yang lalu, Mas Rizky, investor kita sudah mendapat approval dari pimpinan kita untuk segera tindak lanjut. Mudah-mudahan per 1 Januari itu sudah bisa Bistrovia Resto and Cafe kita bisa nikmati. Kemudian ada UM-Mat. Kita sediakan sebuah display UM-Mat yang secara offline. Kita juga bikin sebuah marketplace kecil-kecilan dulu. Ini ya untuk secara online yang saat ini kita akan menjual semua produk-produk brandingnya UM, merchandise-nya UM kita jual di UM-Mat. UM-Mat display centernya itu saat ini di Geraha Cakrawala. Kemudian kita juga ini semangatnya untuk pengembangan BPUDA itu adalah semangat kolaborasi. Karena itu kita bangun sebuah aplikasi, kita namanya You Can Hub. UM I Can Hub. Jadi Mas Rizky, kita punya stakeholder yang luar biasa. Stakeholder kita itu memiliki potensi yang luar biasa, memiliki aset-aset yang luar biasa. BPUDA tidak mampu seorang diri untuk merubah itu potensi itu menjadi sebuah aksi gitu ya. Kita perlu kerja kolaborasi. Karena itu kita kolaborasikan dengan dosen, dengan tendik, dengan mahasiswa, dengan alumni. Kita sudah menginisiasi, kita ketemu dengan Malang Creative Hub, sebuah komunitas industri kreatif di Malang, yang ternyata alumni kita itu beraktivitas di Malang Creative Hub, itu memiliki dominasi yang luar biasa. Kita ajak bagaimana UM punya gitu aset seperti ini, mari kita sama-sama kembangkan. Ini kita fasilitasi dengan You Can Hub. Tadi menarik nih, kalau soal Geraha Cakrawala, kemudian asrama dan lain-lain mungkin sudah sangat semuanya sudah tahu ya gimana bentukannya. Tapi yang menarik adalah Cakrawala Kreasi nih. Tadi udah beberapa yang disebutkan ya. Bistrovia. Untuk Cakramania mungkin belum tahu nih, Bistrovia itu lokasinya di mana nih, Pak? Bistrovia itu berlokasi yang begitu strategis. Langsung Bistrovia itu ada di seberang Matos. Jadi ada di Jalan Veteran, di samping Asrama Internasional Edelweiss. Sudah bagus gitu. Kapan-kapan bisa ditonton lah, Bistrovia. Mampir lah. Mampir gitu ya. Tapi memang launchingnya belum gitu Pak ya? Belum. Cuman secara gedungnya, secara seluruh macam pengelolaannya sudah sangat disiapkan untuk segera gitu ya Pak ya? 80% sudah siap.
Sudah siap. Jadi buat cakramania ini yang belum tahu Bistrovia Cafe UM ya. Ya, Cafe UM itu lokasinya ada di depan Matos persis gitu ya, Pak seberang, ya. seberang. Seberangnya. Oke. Nah, kemudian yang kedua UM Mart. Ini UM Mart-nya di mana nih lokasinya? Karena ini semuanya yang di Cakrawala Kreasi, sepertinya hal yang baru bagi cakramania nih, Pak. Oke. UM Mart itu memang sekarang dalam proses yang fisik ya, yang offline itu sudah sedang dibangun di perempatan dekatnya masjid kita itu. Jadi konsepnya UM Mart itu nanti kita akan punya co-working space, kemudian kita punya display center yang lebih representatif, tidak hanya display center barang-barangnya BPUDA, tapi barang-barang dari semua stakeholder yang kita miliki. Bisa dosen, bisa tendik, bisa mahasiswa, bisa alumni, bisa unit-unit kerja yang ada di UM. Jadi barang-barang yang diperjualbelikan di UM Mart nanti akan beragam gitu, Pak ya? Iya. Tidak hanya merchandise-nya UM, gitu ya Pak Iya. ya? Kemudian ada apa lagi nih Pak? Ada coworking, ada space untuk berjualan, kemudian ada apa lagi Pak? Kemudian kita bangun Creative Hub. Kenapa Creative Hub? Karena ke depan industri kreatif itu akan memiliki dominasi ya, Mas Rizky. Dan kita setidaknya harus mampu memberikan sebuah pijakan. Meskipun kita tidak bisa langsung industri kreatif yang secara kinerja itu wow luar biasa, tapi setidaknya BPUDA sekarang itu memberikan sebuah pijakan dulu biar berkembang ekosistem kreatif, kemudian muncul kreativitas, inovasi, sehingga hasil dari inovasi itu bisa dikomersialisasi. Karena itu di UM Mart kita buat yang namanya Creative Hub. Wah, luar biasa, berarti sangat komplit nih nanti ya di UM Mart ya. Mudah-mudahan. Jadi Bistrovia di depannya Matos, Jalan Veteran, Betul. Kemudian UM Mart-nya itu di depannya masjid. Betul. Persis di perempatan gitu Pak. Betul. Nah, nantikan aja ya untuk launchingnya dari Cakramania, bisa segera langsung mampir kalau misalnya memang sudah di launching gitu, Pak ya. Mas Rizky, mohon maaf. Dan itu kan masih satu divisi itu, divisi pengembangan bisnis. Oh iya, tadi ada dua divisi ya Pak ya. Oke, siap. Divisi yang kedua nih. Boleh saya jelaskan? Siap. Siap. Oke. Divisi yang kedua itu adalah divisi industri pembelajaran. Divisi industri pembelajaran, kondisi existing saat ini, kita punya 3 satuan usaha. Yang pertama adalah satuan usaha Diklat Probis TI. Ini ada diklat gitu ya, semacam diklat vokasi gitu ya. Kemudian kita punya 9 prodi. Meskipun perlu kita akan identifikasi, akan evaluasi, akan verifikasi lagi, kita kontekstualisasi. Apakah memang masyarakat masih perlu prodi-prodi seperti itu? Ini dinamis. Kemudian ada satuan usaha Diklat Otomotif Suzuki yang kita kerjasama dengan PT Indomobil, yang alumninya itu ya 90% itu langsung direkrut kerja di Indomobil, grupnya Indomobil. Wah, selama ini berarti untuk unit pelatihan kemudian yang kerjasama dengan Indomobil itu benar-benar bisa langsung pesertanya terserap di sebagai tenaga kerja. Kebutuhan untuk teknisi otomotif itu masih luar biasa, dan perkembangan otomotif dari segi kuantitas saja itu juga luar biasa. Ketika daya beli masyarakat luar biasa gitu ya. Selanjutnya, sehingga potensinya luar biasa. Kemudian ada satuan usaha yang khusus menangani diklat-diklat jangka pendek. Diklat-diklat yang kita kelola ini adalah ada diklat-diklat yang memang by design oleh peraturan, diklat itu memang diperlukan. Misalnya calon kepala sekolah, calon kepala perpustakaan, calon kepala laboratorium, dan seterusnya. Kita selenggarakan itu, dan ramai, alhamdulillah ramai. Kemudian kita juga bikin diklat yang bisa di-customize oleh klien, oleh konsumen kita. Karena kita tahu Mas Rizky bahwa UM ini penuh dengan expert ya. Jadi diklat jangka pendek itu kita, dalam tanda kutip ya Mas Rizky, kita menjual UM karena expertnya UM sebagai sebuah expert.
Itu di diklat jangka pendek. Betul, karena memang tadi katanya Mas Bagio ya, dari tadi saya juga nyebutnya Pak ya. Oke, Nggak apa-apa. katanya Mas, Ya, katanya Mas Bagio juga kan intinya adalah bagaimana pengelolaan sumber daya yang ada di UM. Nah, karena UM adalah institusi pendidikan, berarti ya expertise-nya di UM juga itu ya dikomersialisasi melalui tadi ya diklat. Dan berarti Cakramania baik merupakan warga UM maupun bukan warga UM. Kalau misalnya memang membutuhkan untuk diklat pelatihan gitu ya Pak ya, bisa custom, bisa langsung menghubungi BPUDA UM. Iya, gitu bisa. Ya. Katakanlah misalnya kalau ada klien, ada konsumen yang dia kepingin diklat custom, Pak, saya minta dilatih tenaga saya bagaimana melakukan kerja kehumasan. Kita punya expert kehumasan. Maka BPUD bisa memfasilitasi agar tercipta itu forum itu gitu ya. Saya pikir UM tidak kekurangan expert. Iya, luar biasa ya. Saat ini memang sangat luar biasa nih program pengembangan dari BPUDA. Nah, selanjutnya nih pasti dong ada rencana ke depannya seperti apa nih BPUDA di UM. Oke, begini Mas Rizky. Perubahan UM dari BLU menjadi PTNBH itu tentunya memberikan sebuah implikasi dari sisi aturan, kemudian memberikan sebuah konsekuensi dari sebuah penciptaan kultur baru sesuai dengan PTNBH. Karena itu ke depan BPUDA perlu melakukan pemantapan organisasi. Sebuah organisasi yang punya governance tata kelola yang baik. Sebuah organisasi yang ada transparansi, ada akuntabilitas. Saat ini salah satu indikator transparansi di Mas Rizky ya, di BPUDA itu tidak ada transaksi tunai, transaksi semua sebagai cashless semua. Ini untuk menjamin sebuah transparansi juga. Kemudian BPUDA itu rutin untuk memberikan laporan triwulan sampai annual report, laporan tahunan kita juga bikin. Yang itu bisa diakses publik, artinya stakeholder UM bisa mengakses itu. Kemudian kita kepikir ke depan organisasi yang lebih akuntabilitasnya bagus. Karena itu kita ciptakan tata kelola, kita ciptakan sebuah sistem bagaimana untuk menjamin bahwa semua keputusan, semua kebijakan, semua sumber daya finansial, non finansial itu ada akuntabilitasnya. Untuk akuntabilitas kita kan perlu payung-payung hukum untuk menjamin sebuah kepastian. Akuntabilitas seperti apa yang kita miliki. Ini masih dalam proses sinkronisasi untuk sumber daya legalnya. Kemudian kita kepingin juga ke depan BPUDA itu menjadi sebuah organisasi yang lebih punya responsibility. Artinya kita membangun sebuah kultur organisasi, kemudian kita membangun sebuah habituasi pembiasaan. Karena SDM itu sangat krusial dalam bisnis. Artinya ini perlu perubahan mindset, perubahan paradigma dari teman-teman SDM yang mensupport selama ini. Dan saya pikir kita akan mengarah ke sana menjadi lebih profesional. Ekosistemnya menjadi sebuah ekosistem bisnis, bukan ekosistem birokrasi gitu ya. Kemudian yang keempat, kita kepingin menjaga keseimbangan, tetap menjaga keseimbangan dan kewajaran lah, fairness-nya itu, bahwa ini aset UM. Aset UM itu keberadaannya untuk proses-proses pembelajaran, proses akademik, sehingga BPUDA nanti tetap akan menjaga itu. Ketika ini aset kita gunakan untuk komersialisasi, maka kita juga harus menjaga keseimbangan bahwa aset ini juga keberadaannya untuk menunjang sarana penunjang pembelajaran. Saya pikir ke depan seperti itu. Yang saat ini sedang kita inisiasi dan kita diskusikan dengan teman-teman di universitas itu adalah bagaimana mensinkronisasikan, membentuk sebuah peraturan, sebuah perangkat aturan yang memberikan sebuah kepastian hukum kepada BPUDA agar BPUDA mampu dan berani melangkah ketika ada payung hukum yang jelas. Maka itu menjadi sumber daya yang dibutuhkan oleh BPUDA. Ketidakjelasan aturan, maka itu juga akan membuat BPUDA melangkahnya menjadi lebih ragu-ragu gitu ya. Lebih terhambat gitu. Lebih terhambat.
Karena itu draftnya sudah ada, kita masih diskusi terus-menerus. Mudah-mudahan dalam jangka waktu yang pendek kita sudah bisa lihat pengesahan aturan-aturan itu yang memang dibutuhkan. Sehingga aturan-aturan itulah yang menjadi blueprint dalam kreasi tata kelola good governor-nya BPUDA. Betul. Kedepan BPUDA akan kesana lah sebagai sebuah organisasi entitas bisnis yang bertanggung jawab, kemudian entitas bisnis yang menjaga marwah UM, sekaligus entitas bisnis yang profitable. Saya pikir itu. Betul, intinya adalah pada keseimbangan tadi ya. Betul. Bukan berarti sudah PTNBH semuanya dikomersialisasi, tapi juga ada penyeimbangan di mana pendidikan dan akademik tetap menjadi nomor satu, karena memang juga UM itu kan tagline-nya adalah Excellence in Learning Innovation. Iya. Gitu, Pak, ya? Nomor satu lah. Mahasiswa tetap jadi yang nomor satu. Iya. Dan kita ajak berbisnis juga melalui BPUDA. Betul. Jadi inovasi tidak hanya lahir dari BPUDA, dari dosen ataupun dari lini-lini yang ada di UM, tapi juga mahasiswa bisa turut berpartisipasi untuk melahirkan berbagai inovasi. Begini, Mas Rizky, sebuah organisasi itu bisa berkembang ketika ekspektasi dari stakeholder UM itu ditingkatkan. Harapan atas BPUDA itu ditingkatkan. Ketika harapan publik atau stakeholder itu meningkat, maka BPUDA akan menemukan sebuah masalah. Dan masalah itu kita anggap sebagai sebuah tantangan. Kalau ekspektasinya rendah, oke lah BPUDA sekarang sudah ada, ya cukup lah. Gitu. Karena ekspektasinya rendah, maka BPUDA nggak punya tantangan. Sehingga ketika pimpinan itu memberikan target kepada BPUDA yang begitu tinggi, itu ekspresi dari ekspektasi pimpinan, maka ini memberikan beragam masalah. Sehingga ada tantangan bagi BPUDA untuk menyelesaikan itu. Sehingga menurut saya teman-teman mahasiswa itu juga bisa meningkatkan ekspektasi dari BPUDA, sehingga BPUDA itu menjadi sebuah institusi yang kreatif, yang inovatif, karena setiap saat ketemu dengan masalah-masalah. Karena apa? Karena ketika ekspektasi itu beda dengan realitasnya, maka itulah ada masalah yang jadi trigger bagi kita untuk berpikir lebih kreatif, lebih inovatif. Betul. Akhirnya dinamis gitu ya. Sehingga keberadaan teman-teman mahasiswa, kemudian dosen, tendik dan alumni itu kami butuhkan. Sehingga di kantor BPUDA sekarang itu, Mas Rizky, kita gunakan, kita bikin yang namanya ruang untuk bertemu, sebuah simpul komunikasi dulu. Kita harapkan nanti dari komunikasi, dari interaksi itu ada kolaborasi. Sehingga meskipun sederhana, sudah kita buat simpul-simpul ketemuan, simpul-simpul komunikasi, simpul-simpul interaksi. Mas Rizky, kapan-kapan ketemu di BPUDA, dari interaksi itu kita punya inspirasi. Dari inspirasi itu kita bisa bangun kolaborasi. Inovasi. Dari kolaborasi itu kita bisa menciptakan sebuah inovasi, sebuah produk yang profitable. Saya pikir ekosistemnya kita bangun ke sana. Iya, betul. Mantap, luar biasa banget untuk BPUDA UM ini. Semoga nanti BPUDA UM benar-benar langsung banyak perkembangan yang akan bisa dihasilkan ke depannya, kemudian bisa melahirkan mencapai tujuan yang benar-benar diharapkan, yaitu income generatingnya semakin terus meningkat. Gitu. Terima kasih. Menarik sekali sebenarnya perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Saya juga banyak mendapatkan insight, tentunya Cakramania juga harusnya banyak gitu ya, bahwa UM punya banyak lini bisnisnya. Dan nantikan launching dari Bistrovia dan UMR. Betul. Baik, nah sebelum kita akhiri nih Pak, Mas Bagio, siap. Bisa memberikan closing statementnya atau kesan pesan kepada Cakramania. Oke, begini Mas Rizky, BPUDA itu lahir tidak dimaksudkan keberadaannya hanya untuk beberapa orang. Artinya tanggung jawab pengembangan BPUDA adalah tanggung jawab kita semua sebagai stakeholder UM. Karena itu melalui kesempatan ini Mas Rizky, saya mengajak kepada semua sivitas akademika UM, bisa dosen, bisa tendik, kemudian mahasiswa, kemudian alumni, mari kita bangun komunikasi, kita bangun silaturahim, kita kembangkan interaksi. Bisa jadi dari hal seperti itu kita bisa bikin
desain kolaborasi untuk bersama-sama mengembangkan BPODA. Karena lahirnya BPODA dan keberadaan BPODA itu adalah untuk semua. Karena itu kita semua yang harus memikirkan, kita semua yang harus menjalankan, karena itu demi kepentingan kita semua. Bukan kepentingan pengurus BPODA, pengelola BPODA, kepentingan semua, kepentingan UM, kepentingan bersama. Gotong royong untuk kepentingan UM. Mantap, ya. Mantap, luar biasa. Ya. Terima kasih banyak Mas Bagio atas waktunya Sama-sama. sudah berkesempatan hadir di Cakraloka pada kesempatan kali ini. Siap. Semoga semua perbincangan kita bisa membawa manfaat untuk Cakramania Amin. yang menonton dimanapun Cakramania berada. Ya. Sekian perbincangan kita di Cakraloka kali ini. Saya Rizky Firmansyah pamit. Burung Garuda selalu terpatri, Cakraloka selalu dinanti. Salam Cakrawala, Universitas Negeri Malang, UM, the only one.